Halo kawan berdampak, hari ini secara spesial kita akan memulai podcast series KKN tematik Merajut Nusantara 3 dengan tema Jejak Ngada Cerita dari Timur. Bersama saya Anastasia Putri. Dan hari ini kita sudah kedatangan di sesi pertama podcast, ada tim dari Universitas Budi Luhur. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat semua. Nggak ada yang pilek-pilek atau apa gitu? Saya juga lagi batuk. Oke, puji Tuhan teman-teman bisa kembali dengan selamat di kampus Budi Luhur setelah perjalanan selama 17 hari ya. Wow, Alhamdulillah. luar biasa. Sebelum cerita, saya pengen kenalan dulu. Boleh kenalan satu persatu nih, mulai dari Caca. Kenalin nama lengkapnya, panggilannya, terus dari universitas apa, jurusan apa, dan program apa di sana. Hai semua, nama aku Lutfia Salsabila Fauzia, panggilannya Caca. Aku dari mahasiswa komunikasi jurusan Broadcast Journalism. Kemudian aku ada di bidang ekonomi kreatif. Oke, jadi kamu ngerjain broker ekonomi kreatif. Ya, betul. Oke, berikutnya Dewa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dewantara. Saya dari Universitas Budi Luhur dan saya dari Broadcast Jurnalistik, dan program saya di sana lebih ke dokumentasi. Dokumentasi ya, tim fotografer dan videografer. Yeah. Oke, thank you Dewa. Nih tadinya Dewa gondrong loh. Sekarang jadi langsung pulang, begitu pulang langsung ini ya. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Iya. Oke, berikutnya Habli. Oke. Halo semua, nama saya Habli Hanan dari Universitas Budi Luhur. Saya di jurusan desain grafis. Saya di sana program kerjanya dokumentasi dan editor. Oke, ini jadi ada 2 tim dokumentasi dan 1 tim proker dari Ekraf. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, pertama aku pengen denger cerita dulu ya. Kenapa sih teman-teman tuh tertarik jauh-jauh ikut KKN ke NTT ya? Apalagi Gen Z itu katanya, apa sih tuh KKN? Ngapain sih hari gini masih ada KKN gitu? Ngapain? Apa sih motivasi nih? Pertama ikut KKN dan dapat restu dari orang tua langsung nggak tuh? Coba nih mulai dari Caca. Untuk restu pastinya udah izin dulu sama mama sama papa sebelum aku daftar. Kan aku bilang dulu, Mah, Caca mau KKN tapi KKN-nya jauh gitu. Loh di mana gitu? Di NTT. Terus sempet ada kaget juga, kok jauh banget gitu. Iya Ma, ini ada program ini aku jelasin terus gitu. Terus nanti dulu coba mama diskusin sama papa gitu. Berjalannya waktu, ya udah nggak apa-apa berangkat gitu. Ya udah berarti aku baru daftar itu karena udah dapet izin gitu. Terus kamu kan sendirian tuh daftarnya, kamu sempat ngajak teman-teman yang lain nggak? Iya benar. Aku tuh berempat awalnya daftar, terus seleksi, wawancara, dan kebetulan aku lolos, alhamdulillah. Oke, nah motivasi awalnya kenapa tertarik ikut KKN di NTT? Kenapa nggak di Jakarta aja gitu? Atau di Pulau Jawa? Aku juga tertarik sama NTT juga sih Kak, karena kan di TikTok tuh kan sekarang lagi up banget ya yang di NTT tuh, apalagi dari pantainya, kemudian nyanyi-nyanyinya gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa mau nih ngeliat secara langsung gitu, gimana sih budayanya mereka gitu. Oh, jadi motivasinya karena TikTok ya? Bisa jadi pengaruhnya tuh dari TikTok. Pengaruhnya dari situ, iya. Dan pengen langsung jalan-jalan sekaligus kuliah juga ya di sana, atau bikin program kerja di sana. Oke, jadi sempat orang tua ragu tapi akhirnya ACC juga. Waktu itu saya sempat lihat Caca sambil diantar sama mama papanya ya ke kampus dan mengantar untuk keberangkatan. Oke, kalau Dewa gimana? Ada dramanya nggak? Dramanya ini sebelum berangkat NTT apa sesudah? Sebelum dulu dong. Sebelum. Sebelumnya paling dari orang tua juga sih. Jadi orang tua kan biasanya kan kalau misalkan anaknya jauh-jauh kan mereka cukup khawatir. Cuman udah saya yakinin kayak ini programnya lumayan proper dari kampus segala macem. DPL-nya banyak, terus panitianya juga orang dewasa semua toh. Nah,
Masih ke bawah ya. Udah mulai ke bawah. Udah mulai ke bawah ya. Oh, ke bawah aura Udah itu ya. mulai ke bawah ya. Ya itu salah satu yang asiknya juga di sono. Terus ya sudah, pada akhirnya mereka ya udahlah, lepasin aja udah. Ya percayain aja sama aku mah, ya udah akhirnya lepas. Dari situ dramanya udah paling juga tinggal ini doang, kayak mintain foto segala macem. Kan di sono nggak ada jaringan. Iya. Ya udah, nanti drama lagi malamnya, yang pas udah balik lagi ke rumah orang tua asuh. Nanti drama lagi, kenapa nggak foto. Nah kayak gitu doang dramanya. Nanti kalau itu part nanti ya. Part Kita nanti. part Sabar ya sih. before dulu, before keberangkatan. Jadi Before. ada drama ini nggak? Udah punya pacar belum? Ninggalin pacar gitu, drama nggak? Enggak enggak ada. ya? Nggak Kayaknya punya. ada deh. Oh nggak ada ya? Kayaknya ada deh. Ada namanya Kathleen. Oh gitu. Bukan, enggak. Oke. Kalau Caca nggak ada ya drama-drama Oh, gitu enggak ya? dong, aman. Aman. Bisa Aman. dikondisikan. Aman. Terus kalau Habli gimana Bli? Kalau aku Motivasinya apa sih ikutan di KKN tematik ini? motivasinya ya, mungkin motivasinya karena pengen di luar Pulau Jawa aja. Jadi kayak kayaknya seru deh KKN di luar Pulau Jawa. Jadi kayak pas sampai sana tuh ternyata lebih dari ekspektasi aku. Mm-mm. Jadi motivasinya kayak pengen aja di luar, Nyoba yang baru. coba yang baru di luar. Oke, tapi kan banyak ya mahasiswa itu sekarang bahkan pengen menghindari KKN. Kalau bisa KKN-nya nih dikonversi Iya. aja ke magang industri atau apa. Nah, kalian kenapa memilih KKN gitu loh? Dulu saya sama Iya kan? pemikirannya juga kayak Iya, gitu. benar-benar. Terus? Cuman ini kan gimana ya? Awalnya juga ngeliat KKN kan dari kakak saya kan, drama segala macem. Cuman diceritain lagi sama dia, nih positifnya gini loh dek, positifnya gini loh dek. Ya udah masuk ke otak aja, tapi keluar lagi. Nah nggak lama ada KKN tematik 3 ini yang ke NTT, yang mana menurut saya ini menarik karena ini benar-benar di luar pulau kan, benar-benar di luar Pulau Jawa segala macem. Dan saya lihat-lihat lagi mungkin dari sosmednya, YouTube segala macem. Dulu dia begini, dulu kakeknya sampai begini seserius ini gitu. Why not? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak gas aja gitu? Mm-mm. Soalnya kan mumpung KKN-nya lebih keren gitu. Bisa keluar dari Oke. pulau. Iya, Terus iya. ya gitulah, lebih proper aja, enak gitu. Iya, jadi pengen cari pengalaman di luar Jakarta betul. lah Iya, ya. betul. Nah, itulah kesempatannya, karena kalau di Pulau Jawa juga ya sama aja ya, sama aja. alamnya, masyarakatnya. Nah, ini tantangannya adalah di luar Pulau Jawa. Ada lagi yang mau menambahkan, kira-kira apa yang membuat gitu confirm banget deh gue harus ikut dah, pokoknya selain tadi ya pengen ngelihat alamnya, ada lagi nggak kira-kira yang membuat kalian tuh lu tuh harus lo ikut KKN tuh bagus banget loh buat efeknya buat kita gitu. Paling ini sih, kalau aku tuh nambah koneksi. Karena aku tahu dari 27 kampus ada yang dari tempat selain dari Universitas Budi Luhur. Jadi aku kayak nambah temen tuh keren deh. Jadi banyak, ada 27 kampus dan beberapa di sana emang banyak juga. Kita ngobrol, kita sharing dari kampus mana, terus dari kampus bagaimana, di sana tuh bagaimana kampus-kampus mereka gitu. Oh ya itu menjadi salah satu poin positif juga, karena kalau KKN di sini ketemunya juga teman Sama-sama. kita Iya. lagi gitu Iya, kan. di satu kampus. Satu kampus juga kalau dari KKN Budi Luhur. Kalau di sini betul-betul melibatkan LDT 3 yang diadakan, jadi melibatkan banyak kampus dengan banyak karakter tadi ya. Nah itu nanti kita ceritain berikutnya. Oke, kita udah kulik before-nya. Nah di hari H keberangkatan ya, kita mau cerita di hari H keberangkatan. Oke, pas mau berangkat di hari H itu kan sempat terjadi, kalau nggak salah kita sempat tertunda ya. Itu sempat nggak sih rasanya kecewa, aduh gimana sih gitu? Enggak, saya tetap semangat saya. Oh iya dong. Bener gak sih? Jujur iya, ya, jujur dong. Jangan dari saya, siapa kayak dulu. Dari Caca dulu deh. Dari aku kan, dari pas kita sampai ke Halimnya itu kan lumayan pagi ya Kak. Iya. Nah, di situ kita udah awalnya senang-senang tuh cerita, kok lama ya gitu, sejam.
2 jam. Terus mulai lapar kan tuh, jajan yuk gitu. Ya udah jajan. Terus setelah nunggu jajan masih nunggu juga. Aduh, ngapain lagi ya? Rebahan tidur. Pules. Terus pas bangun lagi, wah kok belum juga ini. Jadi kita main lirik-lirikan gini. Ini gimana ya gitu. Ada rasa bingungnya juga. Terus ya udah ditunggu terus kita nanya ke Pak Farid. Kata Pak Farid, sebentar ya, lagi didiskusiin gitu. Jadi ya udah gitu. Terus pas ada kabar kayak gitu kayak oh gitu. Iya. Lemes ya. Padahal udah pamit ke keluarga, udah pamit ke Udah. teman-teman gitu. Sudah terjadwal. Tapi Jadwal Kak, udah ada tanggalnya di situ. bener. Yang lucunya lagi pas pulang ke rumah, mama aku kaget, loh gitu, kok balik lagi gitu. Kan aku nggak kabarin Oh, kalau nggak nggak kabarin, jadi. Iya. terus? Sampai rumah, mama langsung, loh gitu. Jadi ya mah tar dulu ya ceritanya. Ntar dulu ceritanya capek. Udah mood. Balikin mood dulu gitu. Kalau Habli sama Dewa gimana? Balik ke kampus ke rumah atau stay di kampus tuh? Kita Kalau nggak salah stay di kampus ya. Stay di kampus. Stay di kampus dulu sebentar. Habis itu kita kayak ya istirahat dulu bentar di rumah. Mau makan dulu bentar. Makan dulu. Mandi segala macem baru OTW lagi kampus. Oke. Buat kan besoknya kan hari ini nggak jadi, terus ya udah besoknya tuh ya udah kita nginep di kampus aja untuk itu. Ya Oke. kita tetap semangat kan beliau, kita nggak kecewa. Parah. Itu udah capek banget ya rasanya Capek ya. banget. Udah capek hati, aduh capek fisik gitu kan. Nah, akhirnya berangkat nih, ya kan? Udah berangkat sampailah kalian ke Maumere. Itu udah seneng banget gak rasanya udah nyampe di Maumere waktu itu? Sebelum akhirnya kalian harus perjalanan panjang 12 jam ya. Ya pasrah aja sih Kak. Jadi awalnya tuh kan yang pas hari yang pertama gagal, yang pas udah hari keduanya nih dicek-cekin tas. Oh berarti bener nih pesawatnya terbang nih. Soalnya dicek-cekin tasnya kan. Udah berangkat. Nah yang pas di pesawat gimana ya, nggak ada rasanya. Karena mungkin kalau misalkan aku ya mungkin saya udah kecapean gitu atau gimana. Yang pas sampai sono cuman ngabulin permintaan dari bapak saya, fotoin di bandara. Abis itu udah Masih mau tanggungan nih foto ya. terserah lagi, liputan lagi udah. Oke, jadi pas kalau gimana kesan pertama sampai di Maumere, di bandara Maumere itu? Caca. Seneng banget Kak, apalagi ngeliat di sana tuh pas keluar dari pesawat tuh kayak ngeliat pemandangan, weh keren banget nih gue gitu, kayak oh jadi juga nih di NTT. Nah, terus Iya setelah Iya. ya kan pas Iya. Sama lagi. pas keluar tuh kayak oh gini gitu. Dulu tuh senang banget, nggak bisa diutarakan rasa senangnya tuh. Iya. Lagi ngeliat pemandangan di sana tuh kayak agak norak sebenarnya kita tuh. Tapi itu kalian udah udah ada chemistry belum sama teman-teman dari kampus-kampus lain? Belum. Di hari pertama masih awkward ya. Masih awkward. Masih kumpul sama kampusnya masing-masing Ya, gitu ya. masih kumpul. Terus kalau Habli gimana setelah tahu bahwa ternyata perjalanan masih panjang lagi nih? Atau itu udah tahu kita akan menempuh perjalanan 12 jam gitu? Sebelumnya diinfokan hanya 7 jam. Ya benar. Ternyata 12 jam ya sudah. Kita nikmatin aja. Udah gitu tapi nikmatin tuh benar-benar nikmatin karena pas di perjalanan ngeliat kanan kiri tuh View-nya benar-benar view-nya tuh emes banget. Bagus Jadi kayak banget ya. oh ya udahlah terbayarkan sampai sana juga. Oh ternyata bagus juga, bagus banget malah. Kan gelap nggak kelihatan, bohong lu ya. Kan siang. Oh siang. Kan berangkat siang bro. Kan pas sampai Kalau udah RS malam ya kita pertama. tidur. Itu ngalamin mabok di bis gak kan? Itu 12 Alhamdulillah jam enggak. ya. Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Jangan kita. Itu Berkat 12 jam Antimo. loh. 12 jam lama banget. Kalian ini enggak gabut enggak di bis ngapain tidur bangun Tidur. belum sampai gitu. Kayak matiin nyalain. Matiin apa udah paling. Masih aja di dalam bis. Oh gitu. Jalannya juga masih Masih sama, sama. semua. Iya iya. Terus kalau Caca gimana pengalaman di bis selama 12 jam itu di dalam? Di bis tuh berkat Antimo tertolong tidur. Jadinya aman Kak semuanya. Karena ada teman-teman juga jadi nggak kerasa sebenarnya, cuman terbantu sharingnya gitu loh Kak masing-masing. Kan misalnya kita dari beda-beda kampus itu nanya-nanya gitu. Oh iya, jadi ada pembicaraan gitu, nggak mati topik gitu. Selalu ada diskusi. Caca duduknya sama yang satu kampus Oh, atau enggak, beda beda. kampus? Aku karena dari Budi Luhur kan, jadi aku sendiri
Jadi kepisah sama Nisa juga. Jadi aku sama kampus lain, aku duduk sama dari UKI. Oh, dari UKI. Iya, dari Oke. UKI. Nah, di situ apa perkenalan pertama dengan Enggak, tim aku beda kampus? udah kenal dari sebelum perjalanan itu. Jadi Oke. udah lumayan nyambung sebenarnya. Oke. Nah, kalau ini masih teman sendiri nih pasti satu bis. Betul. Asa. Kalau saya samping saya Mas Dika kan, Oh iya, dosen dari keren. dari Budi Luhur ya. Meskipun masih kaku, cuman ya Mas, aku mau cemilan Mas. Oh iya, Oke. makan nih. Oh iya, udah gitu aja. 12 jam. Sinyal aman waktu itu, sinyal udah mulai timbul tenggelam nggak? Oh, udah Masih mulai. perjalanan masih aman gak sih? Aku masih aman. Masih aman. Dewa. Oh, masih kalau saya siluman ya? jangan saya. Udah tenggelam. Udah say Udah bukan goodbye ya. kandangnya, Oke. iya. Oke, terus akhirnya sampailah malam hari ya. Malam hari. Itu rasanya gimana? Capek nggak sih udah lengket dari pagi subuh dari Jakarta kan? Sampai sana tuh kalau nggak salah tengah malam deh. Ya. Yes. Jam 12. Heeh. Ya, jam 11 setengah 12. Capek nggak? Gimana tuh rasanya mendarat di Riung ya pertama kalinya? Capek sih, Kak. Capek. Capek. Capek banget. Capek banget sih. Kayak, Capek banget. aduh gue masih panjang nih baru hari pertama gitu Iya. kan? Gue bakal ngapain nih di sini gitu selama ini gitu nggak ada rasa apa tuh? Ada rasa itu yang pas sampai di sononya ngerasain gitu, dan kita mikirin ke depan besoknya. Soalnya kan langsung pembukaan ya kan. Ah, ya gimana ya bangunnya ya. Nah, nanti gitu. Ini tidurnya cukup nggak ya? Terus juga nggak ada jaringan kan di RS Pratama itu yang pas dikumpulin. Jadi terus ada sempet juga masalah dari airnya habis ya kan. Mati. Airnya mati. Terus harus ke kamar mandi yang di depan. Antri. Ngantri. Wah, keren banget sih. Keren banget. Berburu Starling. Ya betul. Oh kopi ya? Bukan. di sana apa? Starling internet. Starling internet, Kak. Oh bener keren. Oke. Berburu Starlingnya gimana tuh ceritanya? Maksudnya? Kita kan karena saking nggak ada sinyal sama sekali, terus pas lihat wifi ada Starlink gitu. Starlink. Tapi itu cuma satu batang doang, dan itu berebutan gitu. Kadang kita ngechat jam pasir dulu, baru checklist gitu. Jadi pendingnya bener-bener pending. Jadi Yang itu penting kalian udah kabarin. baru mengalami masa transisi ya dari Iya. desa ke kotanya, Betul. dari kota Iya. ke desa itu ya. Belum beradaptasi. Iya. Aduh udah suntuk ya di hari pertama. Padahal kalau kita udah capek-capek gitu enak ketemu kasur kan? Ya. Nah, ini Uh, ketemukah kalian dengan kasur? Menarik. Coba ceritakan bagaimana pengalaman lagi capek perjalanan panjang. Gue pengen rebahan nih, gue pengen tidur. Cari Fun fact- kasur nih. Fun fact, Kak, saya sama Habli itu nggak bawa sleeping bag. Jadi yang pas setelah mandi di RS Pratama itu jam 1-an, jam 2-an gitu ya. Jam Bli? 2. Jam 2, jam 2 malam. Habis mandi, soalnya kan nunggunya lama kan. Akhirnya jam 2 tidur. Nah, orang-orang tuh yang pas di sekamar pada pakai sleeping bag segala macam. Kita pakai apa deh? Jaket Pakai KKN. Udah yang Jadi sebisanya. jaket kakek ini nih. Iya. Iya. Jadi Ini- alas tidur. Ini Iya. penyelamat sih. Penyelamat emang. Oke, terus. Dia tuh karena udah ya udahlah pakai jaket aja. Akhirnya tadi sebenarnya bawa sarung. Cuman sarungnya tuh ditaruh paling bawah Dari Jadi- tas dari carrier-nya. tas carrier-nya. Jadi kayak susah banget ngambil deh. Ya udah akhirnya pakai jaket aja. Udah tuh tidur aja udah. Udah karena udah capek banget jadi Saking kayak ya capeknya. udahlah tidur Iya, aja. tidurnya pules juga. Pules banget. Alhamdulillah. Itu belum dibagi ke rumah-rumah asuh belum ya? Belum. Itu Jadi masih di jadi rumah. satu di Iya. kecamatan ya? Iya. Oke, yang cowok gimana? Yang cewek gimana? Kalau aku aman karena kalau perempuan selalu proper dong, Kak. Kita udah bawa matras, bawa sleeping bag, jadi aman aja. Udah karena ngantuk juga, ya udah selesai bersih-bersih, gelar matras, pakai sleeping bag, tidur. Oke. Tapi kan mandi jam 1 ya? Serem gak sih di sana? ada rasa deg-degan gitu gak sih mandi jam 1 gelap terus di desa lagi ya? Coba. Mungkin cerita saya nggak menarik, mungkin mereka berdua menarik, Kak. Oh, coba. Siapa dulu? Di sana ya. Kita tuh di sana mandi jam segitu. Kayak mulai terbiasa dah, Kak. Enggak, kan baru Baru tiba, sampai, baru saudara. Enggak, soalnya kayak karena mikirnya belum macem-macem jadi kayak ya udahlah Udah. biasa aja, nggak usah mikirin macem-macem, takut di desa orang.
Oh jadi mandi aja pokoknya Iya. capek udah buru-buru cepet-cepet Buru-buru, mandinya ya. betul. Jadi mandi yang penting kena air Iya, aja gitu betul. ya. Karena Oke. kan harus bergantian juga. Itu antri ya. Iya, Antri. antri. Antri banget. Oke. Nah, setelah itu besokannya harus pembukaan ya. Iya, Nah, benar. itu gimana tuh proses tapi kalau nggak salah ke rumah orang tua asuh dulu ya atau semua dari kecamatan itu langsung pembukaan? Langsung ke kecamatan Kak. Jadi Langsung ke dari kecamatan. RS Dari Pratama, RS Pratama. kita OTW pakai truk Oto. Truk ya? Enggak, iya. pakai Iya, truk bener. engkel ya. Mm-mm. Terengkel Terus ke kecamatan. engkel apa gobang ya kan? Pokoknya turun di kecamatan. Jadi dikumpulin di situ semua. Oke, jadi setelah mandi tadi istirahat tidur, terus besok pagi tetap dari situ ya. Dari situ Betul. langsung Iya. berangkat ke pembukaannya di mana? Kantor Kecamatan Riung. Ke kantor kecamatan ini semua pada pakai truk-truk itu tadi ya. Iya, Iya. betul. Oke. Masih aman tuh ya, belum ada drama lagi. Belum. Belum. Soalnya kita sibuk. Masih sibuk. Masih sibuk. Sibuk sama warga di sana. Say hello Ya, gitu say ya. hello. Terus Iya. disambut dengan tarian jai. Nah, Betul. itu rasanya gimana? Happy banget pasti ya. Happy Wah. banget sih Kak. Gokil Kak, itu seru sih. Keren sih banget sih Kak. Oh Keren ya. banget di sana. Karena aku lihat juga videonya anak-anak ya kalau nggak salah ya anak-anak sekolah ya. Mereka menari Iya. gitu. Terus dengan pakaian adatnya mereka juga ya. Iya. Nah, itu juga kalau udah pasti nih habis sama Dewa ngambil momen ya. Oh iya, itu ngemotret. asik banget. Apa yang paling asik ngambil momen pada saat pembukaan? Yang pas ini bagus sih Kak, dari itunya, dari segala macamnya. Yang pas kita ngambil momen, yang pas siapa yang disambut, pokoknya Pak Bupati. Pak Bupati. Iya, yang pas Pak Bupati disambut itu kan mereka pada mulai tuh yang pada pakai pakaian adatnya. Iya. Terus sama nari jai itu keren banget. Jadi kayak kapan lagi bisa dapat momen Iya. gratis gitu. Iya, iya, Dapat iya. momen gratis kayak gitu, dan apa ya? Lu bisa ngambil momennya secara apa ya? Sebebas. Soalnya kan jatuhnya kan kita dokumentasi apa ya, media utamanya ya, jatuhnya kasarnya. Terus kita bisa ngambil dari mana aja Iya, iya. dan sebebas itu. Jadi kayak ini gokil, hari ini asik banget. Iya iya karena kayaknya ketahuan banget sih Dewa menghayati banget kalau Betul. sampai ngeditnya Kita pun di berdua juga slow mo menghayati. gitu ya. Di slow mo pas tarian itu karena memang sebagus itu Iya, sih. sebagus itu, Kak. Dan wajah-wajah warga di sana tuh terlihat happy juga Iya, ya, terlihat senang, happy juga. senang kedatangan kita gitu. Perfect banget momennya. Betul. Kalau Caca gimana dari sisi ini kan tim dokumentasi, kalau dari sisi peserta KKN, Caca sudah mulai ngeblend juga nggak sama teman-teman dari kampus lain atau mulai apa nih pembicaraan dengan kampus-kampus atau teman-teman barunya? Karena kita di sana juga bareng sama Stipper, anak-anak Stipper. Nah, di situ mereka cerita-cerita tentang apa ya, bahasa kalau manggil ibu, bapak gitu. Kita diajarin Oh sudah gitu loh, mulai Kak. belajar Iya, ini ya benar. bahasa setempat. Oke. Yang dari basic-basicnya aja gitu. Terus pas di pembukaan itu kan ada tari jai itu ya. Kita jadi semuanya coba tarian gitu loh. Bener-bener seru banget Kak. Bener, aduh, gokil sih. Ya, terus kalian juga Asli. belajar kan? Iya. Kalian Iya, juga belajar kita belajar ikutan tari itu. Terus kalau nggak salah juga di situ cuaca panas ya? Gimana? Cuacanya gimana? Kalau di sini kan panas, masih ada polusi. Polusi. Oh, gitu. Sekarang Itu polusi. saring mungkin panas ya Saring. kan. Oh gitu. Kalau di Kalau di sana sana polusi langsung nol. Polusi Oke. nol. Matahari langsung nusuk ke perih. Panas banget. Setiap sudut ada matahari rasanya. Betul juga. Betul juga. Tapi itu yang udah di sana. mulai belum kerasa. Waduh, baru hari pertama udah panas banget gitu. Udah mulai kerasa Udah Kak. Kak. Udah ya. Nggak bisa jauh-jauh dari sunblock. Oke, dari sunblock yang cowok-cowok. Sunblock pun kayaknya tembus deh Kak. Iya, Aku pakai soalnya. benar. Jadi kalau cuaca gimana sih di sana tuh? Kalau malam juga dingin banget Kalau ya. malam Iya, dingin malam banget Kak. dingin. Dan siangnya panas. Panas. Iya, gitu. panas. Itu udah mulai kerasa, aduh badan gue itu kan mulai menyesuaikan ya dengan cuaca di sana. Gimana? Tapi aku alhamdulillah sih Kak. Aman ya? Tetap fit, Iya. tetap aman. Tetap aman. Sama. Oke. Aman. Karena ini memang ketika kita mau KKN ini semua diseleksi ya dari sisi kesehatan, psikologi. Jadi semua memang top banget deh itu dari sisi mental sama fisiknya tuh udah
hebat semua. Gokil. Oke, gokil. Nah, sekarang kita mulai tentang program per program dari day by day-nya. Oke, Caca dari Ekraf. Kamu nemuin banyak tantangan atau misalnya ada hal yang akhirnya itu jadi achievement-nya Caca nggak di situ selama program berjalan di sana? Banyak. Yang pertama tuh dari penyampaian bahasanya gitu Kak. Pertama itu kita agak kesulitan gimana ya, cara menyampaikannya itu biar mudah diterima sama mereka karena kan ada perbedaan bahasa yang menurut kita ini artinya ini, ternyata menurut mereka tuh beda perbedaan artinya itu. Nah, kita belajar mengamati dulu nih bagaimana cara mereka berkomunikasi, terus lama-lama kita menyesuaikan dengan cara berkomunikasi mereka seperti apa dan bagaimana. Itu pertama dari komunikasi, terus kedua dari sinyal, karena kami kan ditempatin perumah asuhnya kan beda-beda ya, nggak satu kelompok tuh, nggak satu grup tuh, nggak satu rumah. Cara kita kontekan itu agak susah sebenarnya Kak, karena nggak ada sinyal pula, jadi kita harus rumah ke rumah dan itu jaraknya agak lumayan jauh kalau untuk aku ke teman-temanku itu. Jadi effortnya di situ pertama. Jadi biar gimana cara kita nggak putus berkomunikasi nih, ya udah kita harus jalan samperin dari rumah ke rumah buat ngomongin bagaimana prokernya akan kita laksanakan seperti itu. Terus yang kedua itu yang ketiga karena apa ya, bukan kejauhan, karena dari satu kelompok desa itu Kak, ada yang susah, gimana ya bahasanya, susah kita buat kumpul gitu Kak, karena kan karena posisi mereka juga jauh dan kumpulnya kan misalnya di satu titik di kantor kepala desa. Jadi karena mereka rumahnya jauh, jadi agak kesian juga jauh-jauh mereka datang. Kita jadi merasa tersanjung nih dengan keantusiasan mereka seperti itu. Oke, kalau tadi ada tantangan bahasa ya. Iya. Terus bagaimana mengatasi tantangan bahasa itu? Komunikasi dalam berkomunikasi, karena mereka kan mungkin tingkat pendidikannya, tingkat status sosialnya membuat apa yang kita sampaikan tuh kadang-kadang terlalu tinggi diterima oleh mereka. Nah, bagaimana cara mengatasi itu, Cak? Yang tadi aku bilang, kita mengamati bagaimana gaya mereka berbicara dan terus mengukur seberapa pemahamannya gitu. Jadi kita sebagai yang akan menyampaikan materi bisa menyesuaikan nih bagaimana apa kalimat yang seperti apa yang bisa kita sampaikan agar mereka semuanya mengerti seperti itu Kak. Ada momen lucu nggak di saat itu? Momen lucunya ada. Apa tuh? Karena awal-awalnya itu kita agak mes sama gaya mereka berbicara itu ya. Terus kita nyoba-nyoba gitu, tapi kok jatuhnya krik ya gitu. Aneh gitu. Iya. Jadi misalnya gimana? Gimana deh? Dia Malu banget. Jadi pakai bahasa daerahnya mereka gitu. Logatnya sih lebih ke nadanya itu kayak Mama nanti datang ya gitu. Iya, karena kan kita harus bicaranya pelan-pelan dan biar mereka ngerti nih kapannya, terus tujuannya buat apa gitu. Oke, jadi kalau di program Ekrafnya Caca itu lebih banyak penerima manfaatnya ibu-ibu ya? Ibu-ibu sama remaja-remaja Kak. Kalau remajanya gimana di sana? Kalau remajanya oke sih. Setiap kali kita jalan nih, misalnya siang kakak, sore kakak gitu. Pokoknya setiap kali jalan tuh selalu disapa Kak. Itu sih sosial yang paling aku rada kaget sih. Kayak ramah-ramah banget ternyata welcome orang banget sini, welcome banget. Terus kadang kalau kita lagi di warung, lagi mau jajan, ada yang nyapa, tiba-tiba kita diajak ngobrol, dari mana Kak, gini-gini, nanya kabarnya, di sini ada apa, ya, baru kita ceritain di sana, kita ngobrol Kak, tiba-tiba jadi ngobrol. mereka yang mencoba untuk basa-basi gitu loh Kak. Kayak di sini tinggal di mana Kak, kayak gitu. Terus dari Jakarta, di Jakarta begini, dia yang nyari topiknya gitu. Kerennya itu orang sono gitu. Kalau di sini gimana? Bisa ngomong nih. Harusnya kamu bisa menerapkan itu dong. Maksudnya
kan Bisa. harusnya Harusnya justru bisa. kita yang jadi pembawa perubahan itu ya. Artinya kita udah dari sana begitu. Oke, kalau gitu kita coba yuk kita terapkan itu Iya. di kampus. Jadi kalau ketemu temennya tuh hai gitu. Kayaknya susah Kak. Kalau Ketemu kita dosennya juga hai. Saya lihat gitu bisa. lagi naik motor berdua set. Kalau lihat-lihatan kan pada nunduk semua gini. Menghindar ya. menghindar nggak ada Pura-pura nggak kenal. Kita kira disapa kira ini orang kenapa gitu kalau di sini tuh. Padahal kalau di sana enggak ya, di sana Enggak, di sana tuh loh justru dia nggak welcome kenal kan, dia Iya, nggak nggak kenal, kenal. justru Nggak itu kenal. loh. Iya, harusnya teman-teman bisa membawa itu ya ke sini, mudah-mudahan Kita ya. usahakan lah Kak. Oke, satu lagi nih, tadi kan tentang Caca ya. Kalau dari teman-teman tantangan terberat menghadapi menghadapi situasi di sana apa nih pada saat harus mendokumentasikan momen-momen di sana ya? Nah, kita tantangannya karena kan beberapa desa prokernya kadang ada satu hari tuh barengan semua Kak. Iya. Jadi kita dibagi misalnya Dewa ke Lengkosambi, saya ke Latung. Nah itu kayak gimana ya caranya biar momennya dapet. Iya. Udah gitu kan jaraknya nggak jauh. Kita dari Kecamatan Riung ke Lengkosambi itu bisa sejaman lebih ya. Jauh banget. Sejam ya. Nah itu kayak kayaknya udah mulai deh. Gimana ya? Takutnya ada momen ketinggalan gitu. Paling itu doang sih tantangannya. Ya, Karena jadi, transportasi juga kita terbatas Iya. di sana. dan kita kan nggak sebanyak itu timnya. Jadi kan kadang mereka bikin acara banyak tuh di desa-desanya. Dan kita juga karena terbantu sama ada Mas Rizky sama Kanisa juga, itu di situ kita mulai terbantu di situ. Soalnya bener-bener mereka kadang di Kecamatan Riungnya ya, di dekat-dekat Iya, betul. Riung, kadang Betul. di banyak lah. Kita jadi kita mah taruh aja di sampai ke Papua juga kita jadi. Yang penting di sini bisa Di dapet sini Kak. dapat. Terus juga kita kebantu ada media dari lain kayak IMDE sama MNC. Oke, jadi bisa saling membagi tugas kita ya jadi sharing. antar tim yang jauh-jauh itu Betul, ya. betul. Apalagi terkendala dengan sinyal ya, juga sama. Di sini yang di Jakarta, wah mana nih Nisa gitu, mana nih gambarnya, mana nih YouTube-nya, mana nih Lagi videonya, di-upload, foto, Kak. iya. Proses uploadnya juga antri gitu. Susah sinyal di sana. Susah sinyal gitu ya. Iya, sampai akhirnya semuanya bisa tercover ya dengan baik. Itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang aku mau nanya tentang pernah nggak sih ada momen teman-teman di sana tuh sampai nangis, momen nangisnya kalian ada nggak di sana? Caca, tadi kayak Caca mau cerita nih ada momen Caca menangis gara-gara apa gitu. Agak malu sebenarnya Kak. Aku nangis gara-gara dikejar anjing. Ya karena di sana Kok lumayan banyak. bisa kamu Lumayan nangis kenapa? Di Lumayan sana banyak. kan anjing banyak banget ya. Di Iya. setiap rumah tuh Betul. selalu ada anjing peliharaan. Selain ada anjing peliharaan, di sana juga ada anjing liar gitu. Jadi pas malam-malam aku mau beli air sama temanku, ada anjing tuh gonggongnya bener kenceng banget. Kita udah berusaha nggak panik, jangan panik, jalan aja jalan gitu. Semakin kita jalan gonggongnya aku semakin deket, semakin kenceng. Wah nggak bisa, aku udah lari gitu. Semakin aku lari, lah ternyata terus ini gimana gitu, udah lari terus tapi pas ada orang ditimpuk kan ditimpuk di kayak Warga setempat ya? bapak itu bantu kami gitu, terus akhirnya udah tuh anjingnya balik lawan arah gitu, terus kita tuh terima kasih bapak, terima kasih gitu. Itu terus udah nangis, sebenarnya tuh nangis larinya sambil nangis Kak, udah gitu. iya Panggil Bapak mama gitu nggak? Atau jauh, masih jauh karena warungnya jauh dari rumah aku gitu. Kanan kiri udah gelap gitu, mau minta tolong sama siapa gitu. Terus kamu Kebetulan, teriaknya apa? cepetan ini gimana, aku sama Cia Oh, gitu. panggil teman aku. Oke. Jadi tapi akhirnya setelah lari Ketawa kayak wah itu baru nggak ada videoin ya. nggak kepikiran buat video, yang penting lari dulu. Iya. Nah kalau Hablis sama Dewa gimana? Ada momen harunya nggak di Haru sih. momen nangis gitu netesin air mata di sana? Mau nangis enggak sih Kak? Cuman haru banget kayak hati tuh Terenyuh. kayak nyes banget gitu. Aku ngobrol di SD Lore ya. Yang di Impres
Impres Lore yang deket Kecamatan Riung di sananya dikit. Satap. Bukan. Bukan ya? Oh yang Lore, Lore Lore, sono. iya. Oh iya, tahu. Di situ aku diajak ngobrol sama anak sekolah situ. Dia kelas 3 kayaknya deh. 3 apa enggak 4 SD. Dia ngobrol, dia duluan yang ngajak ngobrol kayak, "Kakak dari mana?" Setelah nanya-nanya baru dia cerita dia ternyata hafiz Quran, Kak. Aku kayak umur segini hafiz Quran, hafal 20 juz. Aku kayak ya Allah, ternyata anak-anak sini tuh bagus-bagus. Dan juga aku nanya gurunya juga banyak ternyata yang hafiz Quran. Dan itu masih kecil-kecil juga. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, masih range umur segitu kayak kita tuh kayak Masya Allah banget kayak gimana ya? Kayak nyes gitu tiba-tiba kayak merenung sendiri aja udah. Kayak keren banget ternyata walaupun di sini kayak di daerah situ kan kayak susah sinyal, kita Tertinggal cuman gitu ya. tertinggal kayak kurang update lah kalau dari kita tuh bahasanya kasarnya. Tapi mereka lebih bagus ternyata. Ada sisi positif. Betul. Itu sih yang bikin Messi kayak oh, Oke. Tapi habis itu kamu jadi baca Al-Qur'an ya di sini. baca tetap baca. Ayo. Cuman tidak hafal aja. Ya itu dampak ya buat Abli. Kalau Dewa apa Dewa momen haru di sana? Cukup sama kayak Habli, cuman saya lebih terharunya sama warga di sananya. Jadi secara general, secara keseluruhan sama mereka bisa di desa terpencil banget, terisolasi dari dari siapapun itu. Soalnya dia bener-bener di pantai gitu kan, dekat pantai. Dan mereka bisa menjalani hidup kayak gitu. Mereka bisa meskipun kadang ya bensin aja datang cuma hari Sabtu. Ya kan? Itu Cuma datang ya. bensin tuh ada waktunya Kak. Jadi kayak entah seminggu sekali Ah, datang baru ada, dia restock lagi. Jadi harus hemat-hemat bensin Hemat-hemat. bahan bakar. Terus mereka bisa puterin ekonomi di sana. Keren banget. Terharunya sama mereka semua gitu loh. Bisa mereka jalanin hidup kayak gitu. Betul. Terlepas dari jaringan yang full segala macem, terus akses yang memadai Betul. kayak gitu. Terharunya sama orang-orang yang di sana lah pokoknya. Itu semuanya. orang-orang sana juga kayaknya happy banget. Nah, kita Iya. di Selalu sini ketawa gitu, Iya, selalu senyum. ketawa. Yang kita di sini yang ibaratnya semua hampir ada, Iya. di sana tuh kayak yang di sini ada, di sana nggak ada, tuh kayak mereka happy aja. Kita di sini kayak Masih ngeluh ya. masih ngeluh aja kadang. Ya itulah ya jadi tadi ya momen-momen dampak buat diri sendiri kan. Ada betul. perubahan yang bisa kita pakai di sini. Saya harus berubah nih. Saya harus jadi mahasiswa yang berdampak khususnya kan. Kita kasih cerita-cerita ini mudah-mudahan juga bisa membawa dampak buat mahasiswa yang lain yang mungkin tadi ya masih memikir bahwa KKN tuh ngapain sih KKN gitu. Ngapain Betul, sih itu. ke NTT, ngapain sih lu nyari susah di sana gitu kan istilahnya ya, karena di sini semua serba ada. Nah, itulah tujuannya sebenarnya kan. Iya. Tapi aku juga pengen tahu deh. Kan kita banyak banget ya cerita tuh kalau di bahkan ada rame cerita-cerita KKN mistis-mistis ya gitu kan ada juga ya. Aku mau tahu ceritanya ada nggak di sana gitu, cerita-cerita mistis ya gitu. Bang Ipul, ini ada yang nanya lagi nih Bang. Nanya lagi. Ayo. Ada yang nanya lagi nih Deo. Pasti jadi ada ini, nih, pasti ada ada. nih. Rumah saya tuh di pokoknya tengah-tengah kan. Kita Tesda, ya. di deket kantor kecamatan. Iya. Nah, suatu malam setelah kita ngedit, saya berdua sama Habli, kita ngobrol seperti biasa sambil tuang gelas kopi segala macam, ngobrol biasa aja. Tiba-tiba ada orang mahasiswa dari Latung Barat kalau nggak salah datang jam 9 apa jam 10 gitu. Itu sudah malam. Kita kan ngobrol juga sama warlock di sana. Ada namanya Bang Ipul. Kita ngobrol segala macam, tiba-tiba mahasiswa ini datang. Bang Ipul ini kaget. Ini bukannya orang dari Latung Barat toh. Dia ini perasaan dari Latung nih. Kenapa dia bisa berani iya. Jam segitu. Nah, itu jarak dari dari rumah kita sampai ke Latung itu lumayan, Kak. Dan jalannya itu juga lebih serem sih Kak. Jalannya Malam serem. serem banget sih. Jam berapa itu Gelap malamnya? banget. Jam 9 jam 9 10. Ah, Pokoknya udah gelap,
ya udah dia gelap gitu Kak jalannya. Terus dia jalannya naik turun kelok-kelok. Lobang. Nggak ada Iya, lampu lubang. tuh ya, Nggak di ada sana lampu. ada Nggak ada. lampu jalanan pun nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Nah, yang pas dia setelah koordinasi sama Mas Dika mahasiswa itu, dia dihadang pulang tuh. Pas pengen pulang dipanggil sama Bang Ipul. Lu orang Latung kan? Sini duduk dulu ngobrol segala macem. Saya nggak tahu ini beneran atau enggak. Cuman Bang Ipul ini menjelaskannya secara serius dan ketawa gitu. Dia secara serius sama bercanda gitu. Ya bisa ngobrol biasa aja gitu. Cuman dia bilang katanya, kok lu bisa jalan ke sini berani gitu loh. Ya jalan aja Bang, dibilang gitu kan. Saya aja nih dikasih tahu. Saya pernah motoran dua orang. Terus di tengah jalan motor saya mati. Kamu sendirian di sana. Kenapa bisa? Gitu kayak dia ditakut-takutin, bener-bener ditakut-takutin. Nah, disimpulan ceritanya ya, itu dulu tuh di jalan yang gelap-gelap itu emang apa lupa gue Kalau di sana bahasanya angin. angin. Ada angin. Ada angin. Maksudnya gimana angin? Kayak ada angin tuh ibaratnya di sini gaibnya. Jadi karena di sono, karena kalau motor tiba-tiba mati, kalau kata Bang Ipul tuh kita harus ngomong bahasa daerah situ, permisi, dan itu 5 menit tunggu dulu baru bisa menyala motornya. Nah itu yang peserta ini sendiri kok dia berani, sedangkan orang situ harus berdua. Minimal berdua lah. Minimal Terus berdua. jawaban dari mahasiswa Latung itu apa? Kenapa dia berani? Dia Karena- awalnya nggak tahu Kak. Awalnya dia nggak tahu. Nah, yang pas baru sampai ketemu Bang Ipul, diceritain, baru tahu. Baru tahu akhirnya Nah, dia nggak mau pulang, akhirnya nginep dulu di situ. Iya, outputnya Besok subuh baru nginep. pulang dia. Dia jalan dari Latung ke Naik motor. naik motor. Oh, kenapa dia mau main ceritanya? Nggak mau Koordinasi. koordinasi sama Mas Dika. Oh, gila, hebat, berani banget. Makanya Siapa kayak- sih Malik atau siapa? bukan Ada namanya Ega. Ega Oh, namanya. Ega. Ega dia. Iya. Tapi dari Egan diceritain nggak ngerasain apa-apa dia. Enggak, belum. Ngerasain, karena mereka karena mungkin Ega masih cuek karena ya udah permisi nggak Iya. gimana Nggak sompral segala macem. Yang penting sopan jalan. Iya. Oh gitu. Kalau Caca gimana? Ada Kalau nggak? aku alhamdulillah nggak ada. Kalau gaibnya sih nggak ada Kak. Cuman jadi tantangan itu kalau mau keluar kamar mandi malam-malam. Karena kan di sana kamar mandinya di luar Kak. Iya, Nggak betul. di dalam satu rumah. Nah itu agak apa ya? Itu yang PR kalau misalnya malam-malam tuh mau pipis atau mau pup gitu. Jadi kita harus keluar rumah buat ke toiletnya itu. Karena itu kan udah gelap banget jadi agak takut kalau sendiri. Terus biasanya kamu ngapain? Minta ditemenin? Iya temen sama temen aku selalu bawa senter karena kan gelap jadi temen aku senterin terus aku yang ke kamar mandi itu sih. Oh iya. Di sana tuh bisa dijelasin nggak sih suasana malamnya gimana? Malam. Tergantung angin lautnya sih Kak. Angin Jadi laut. kalau misalkan di sana banyak angin, kayak anginnya sejuk, itu berarti nggak hujan. Jadi angin malamnya tuh, jadi kayak sepoi-sepoi, bikin Oh. masuk angin sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ada angin, itu kemungkinan hujan malamnya. Oke. Tapi gelap, bener-bener gelap. Yang Gelap. terang cuman rumah aja. Yang terang, yang justru neranginnya nerangin bulan bulannya. Kak. Bulan. Oh gitu. Terang banget tuh Bulan bulannya. nerangin. Bulannya bagus banget. Ya? Bintangnya Bagus juga banget, banyak Kak. banget di sana. Banyak banget, Kak. Bagus. Bulan dan bintang Iya. banyak banget. Jelas. Kamu bikin puisi dong? Enggak. Bikin. Serius bener. Jangan dibacain sekarang mau. Kamu kayaknya orangnya emang ini ya sangat sensitif. Jadi apapun kayaknya mau kamu mau kamu ekspresikan Iya, gitu ya. diekspresikan. Hal baru kan enak Oh diekspresikan. beneran kamu bikin puisi tuh? Iya. Celotehan dewa aja sih. Oh. Oh itu kalau yang buat itu mah yang mana? Banyak nih. Enggak banyak. Jadi kamu bikin puisi saat apa biasanya di sana? Biasanya tuh kalau misalkan saya bikin puisi biasanya itu sebelum datang sama sesudah yang pas pengen pulangnya. Nah cuman yang pas di NTT tuh saya justru bikinnya yang pas pulangnya. Oh, setelah pulang dari NTT baru Ah. kamu menuangkan Iya. isi kepalamu tentang ingatan Lebih tentang di jalan sih, lebih di jalan NTT-nya saya bikinnya. lewat puisi ya. Ah.
Oke, belum dirilis ya? Jangan dirilis sama pribadi aja. Gitu-gitu. Iya dong, bikinin musiknya dong. Iya, dibikinin lagu gitu boleh. Lagu ya, aduh susah juga. Oke, ya udah itu kenang-kenangan dari Iya. NTT. Nah, aku mau ini terakhir ya. Ini kalau kita udah banyak nih harus apa? Banyak banget, Kak, kalau Banyak banget diceritain yang tuh. harus diceritain Bisa 4 sebenarnya. hari kayaknya, Kak. Iya. Masih banyak. Tapi waktunya udah mepet banget. Jadi terakhir kenang-kenangan terindah apa yang teman-teman dapat selama KKN di Riung NTT? Kita pastinya apa Dew? Bang Ipul. Nge di tengah Warlock Tengah ya. malam ditemenin dia soalnya. Bang Tiap Ipul. malam. depan teras rumah kan. Ditemenin Bom-Bom. Ada namanya di sana anjing Kak yang suka di depan rumah kita namanya Bom-Bom. Mm-mm. Temenin suka sama Bang Ipul sama Bom-Bom. Ini anjing yang bukan ngejar kaca kan? Kita beda tempat soalnya. Beda tempat anjing Bom-Bom, Bang Ipu, terus Iya. apa lagi? Banyak. Terus dari Kenang-kenangan orang-orang yang teman sekamar berkesan. juga kayak Mas Dika, terus Pak Bayu, Pak Ivan, wah banyak dah Mas saudara. David, ada Mas Farid juga, Iya, Mas ada Farid. Mas Ferry gitu. Mm-mm. Jadi Pokoknya kita asik ngobrol aja di dalam situ. Iya, karena ini bareng tim panitia inti Iya, ya di betul. situ. asik di situ. Kalau Caca apa, Ca? Aku pengalaman berkesannya aku bisa dengar suara babi secara langsung. Oh, karena di sana hampir setiap warga Banyak. punya peliharaan babi ya. Betul. Keren. Pertama datang juga agak kaget Kak, itu suara apa ya gitu. Kan ngok. Biasa ayam ya. Bener-bener dengar suara babi secara langsung itu pertama kalinya buat aku ya. Jadi oh ternyata babi tuh suaranya kayak gini. Ada jangkrik gak di sana suara jangkrik? Jangkrik ada. Ada ya. Jangkrik sama toke. Iya. Toke, itu banyak nah banget, itu Kak. Toke banyak, itu hampir setiap malam selalu ada. Jadi setiap kali mau tidur, lihat dulu nih takutnya tokenya ada di atas plafon di atas rumah gitu Kak. Iya. Bener-bener suara itu nyaring banget. Kayak gokil. Terus kamu ini enggak, kamu jadi apa? Kaya. Kamu gitu nggak Kaya dulu? cepat sama gitu enggak? Terus gua tuh kaya. Amin. Oh ya, satu lagi nih. Bagaimana ini juga terakhir nih, pertanyaan terakhir. Gimana kesan kalian ketika tiba kembali di Jakarta, menginjakkan kaki pertama kali di Jakarta setelah 17 hari. Terus kita sambut dengan sebuah medali. Oh, medalinya nggak dibawa ya? Di rumah. Di rumah. Wah, Gimana tuh? ada 2 sih Kak. Apa tuh? Senang sama sedih sih Kak. Oke, seneng. Senangnya karena ya alhamdulillah kita selesai, semuanya berjalan lancar. Terus sedihnya ya di sana tuh nyaman banget Kak. Jadi kayak ada hal yang nggak mau pulang gitu dari sana. Ada hal yang nggak mau pulang di sana. Yang bikin kita betah gitu ya. Iya, itu. Oke. Sama. Terus kalau aku sampai Jakarta kayak ya balik lagi nih. Ya Kok kita aktivitas pada lagi nih. kerja lagi deh. Ya, jadi yang pas kita di sana kita sibuknya ya di sana aja gitu dan semua masalah kita tuh di sana. Betul. Dan yang pas pengen pulang itu kayak ini udah mulai lempeng, udah mulai enak, lega nih, semua kerjaan udah mau selesai. Nah pas balik ke Jakarta, aduh ditugas banyak aduh harus ngerapin lagi segala macem. Nah itu doang. Iya, jadi pertama kali menginjakan tadi juga ya seneng dan sedih juga. seneng. Kalau Caca lebih senengnya atau sedihnya nih? Balance sih Kak. Balance ya. 50-50. Akhirnya pulang. Senangnya kita pulang bisa ketemu orang tua, bisa ketemu kasur gitu. Iya. Terus sedihnya kita harus ninggalin keluarga kita yang di sana. Terus Betul. dengan keseruannya yang di sana itu kayak sampai sekarang pun kalau lihat galeri tuh ya lihat dokumentasi kayak wow gitu. Ada rasa gitu. Sedihnya masih ada sebenarnya sampai sekarang pun. Tapi kalau di Lengko Sambi Barat tuh masih ada, kita bikin grup. Jadi rumah asuh itu ada mama sama bapak. Jadi kita setiap malam seminggu sekali tuh kita video call gitu. Selalu berkomunikasi. Kita Jadi juga masih keep video. kontak Iya, ya masih dengan warga sampai di sana. Luar biasa. Kamu masih nggak? Oh enggak. Masih kita Oh, masih masih ya? video Sama call Bang sama Ipul Bang Ipul. gimana? Betul. Bang Ipul ya, Bang Kita Ipul. selalu
kita masih chattingan sama Bang Ipul sampai Iya. sekarang. Oke, ya itulah pentingnya kita terus berkomunikasi. Betul. Tadi kan membangun networking penting karena kita nggak tahu siapa tahu nanti kita main lagi ke sana, Amin. Riung sudah berubah jadi lebih maju, lebih Amin. terfasilitasi semuanya, akses transportasinya juga Iya. lebih maju dan seterusnya kita doakan untuk teman-teman di Riung yang lebih baik kehidupan, Amin. punya kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, terakhir ini karena kita ngomongin tentang mahasiswa berdampak. Oke, sekarang saya pengen teman-teman kasih closing statement tentang dampak apa yang sudah teman-teman kasih buat warga di Riung. Dari Caca, Ekraf, Kalau dari Ekraf itu sumber daya sekecil apapun itu bisa diolah menjadi sesuatu hal yang mempunyai nilai jual, mempunyai suatu nilai ekonomis yang bisa kita buat dan kemudian kita pasarkan ke masyarakat dengan caranya yang benar dan juga cara gimana kita menjual produk tersebut itu sih Kak. Nah itu mungkin pendampingan Iya. nantinya terus ya dilakukan pendampingan Iya. pada warga di Riung supaya bisa meningkatkan ekonominya Iya, melalui benar. hal-hal kreatif di sana, terutama wisata ya sebenarnya yang di sana itu Wisata. bagus sana banget. banyak turis juga. Iya. Betul, mungkin dari juga sisi promosi melalui media Iya, sosial benar. juga. Oke, terima kasih Caca atas kontribusinya untuk Riung, Dewa sama Habli. Kalau kita psikologis aja sih Kak, ngajak ngobrol gitu karena kita sharing, kita kayak kita di Jakarta tuh gini, kita sharing ilmu aja sama orang sana. Oke, jadi memotivasi mereka ya untuk Betul, Mbak. mereka bisa punya impian yang lebih tinggi lagi sama seperti teman-teman juga. Kalau Dewa? Jujur kalau saya itu nggak jauh beda dari Habli sih, lumayan sama juga. Jadi kita sharing, kita dapat ilmu dari mereka dan mereka juga dapat ilmu dari kita. Betul. Terus kita saling tukaran pikiran juga. Kadang kita debat juga, nggak setuju juga. Cuman pada akhirnya nanti ketemu solusinya. Ya semuanya berkomunikasi lah. Jadi kayak kita lewat komunikasinya itu. Soalnya kan kita juga tiap malam juga ngobrol mulu. Ngobrol gitu. Oke, jadi kesimpulannya kita berharap semoga dampak ini bisa dirasakan dua-duanya, dampak kita yang sudah datang ke sana dan juga dampak bagi warga yang ditinggalkan. Semoga kita terus menjadi pribadi yang bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Oke, terima kasih guys sudah Thank you. cerita pengalamannya. Thank you, Nanti kita Panas. ketemu lagi di lain waktu. Kita salam dulu dong, salam Merajut Nusantara. Kita juga punya tagline-nya kan. Kita bareng-bareng ya. Masih ingat kan? Oke, 1, 2, 3. Salam Merajut Nusantara bersama lebih berdampak. Sabar. Lupa kan? Salam Merajut Nusantara. Bersama Oh, sih. lebih Oh, iya, berdampak. gitu. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi Kak. Oke, 1, 2, 3. Salam Merajut Nusantara bersama lebih berdampak. Iya, Dadah.